selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, apa kabar adik-adik semua pada pagi hari ini? Tentunya luar biasa. Yes, yes, Yesus. Ya, kakak berharap adik-adik semua sama seperti kakak-kakak di sini. Semua dalam keadaan yang luar biasa, sehat. Kita bersyukur karena Tuhan telah mengumpulkan kita, memanggil kita dalam ibadah pada saat ini. Kita yakin bahwa Tuhanlah yang memanggil kita. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada saat ini. Salam juga. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Dan sama seperti pohon, ketika ranting-ranting itu ada pada pokok yang kuat, maka ranting ini akan terus bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ayo semuanya yang semangat ya, yang masih males-malesan berdiri. Kita semangat memuji Tuhan, kita gerakan lagu ini. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, saat ini kita sedang berada di tengah pandemik virus corona. Ya, kita tahu bersama bahwa banyak sekali hal-hal baru yang harus kita patuhi saat ini.
Adik-adik tentunya udah pada tahu dong apa aja itu? Ya, seperti menggunakan masker saat ada di luar rumah, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan yang tentunya paling terasa adalah adik-adik harus bersekolah dari rumah. Juga beribadah sekolah minggu dari rumah seperti saat ini. Nah, kita tahu bahwa semua itu adalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus kita patuhi. Adik-adik tahu tidak? Pemerintah adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Mereka dipilih secara khusus oleh Allah untuk memimpin kita karena Allah sungguh mengasihi kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 4 ayat 4 yang berbunyi, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih seorang yang dikasihinya. Dan Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amin. Adik-adik, dan saat ini firman Tuhan akan kembali dinyatakan bagi kita. Firman Tuhan diambil dari mana? Diambil dari Alkitab. Dan ketika kita selalu tekun membaca mendengarkan firman Tuhan, percaya bahwa kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baca Alkitab, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau semakin tinggi, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami sehingga dapat mengerti setiap firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, suatu hari pemimpin Israel yang bernama Musa semakin tua umurnya. Musa pun sudah tidak mampu lagi untuk memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. Lalu Tuhan pun memerintahkan kepada Musa untuk mempersiapkan seseorang yang akan menggantikan dia, yaitu Yosua. Karena Musa taat akan apa yang Tuhan perintahkan, Musa setia akan apa yang Tuhan katakan, sehingga Musa pun mengurapi Yosua yang akan menggantikan dia. Tidak hanya itu adik-adik, ternyata Musa juga memberkati semua bangsa Israel sesuai dengan suku-suku mereka masing-masing. Lalu suatu hari Musa naik ke atas puncak gunung, yaitu Gunung Nebo. Di sana
Musa melihat suatu kota yang sangat indah, suatu kota yang sangat subur. Nah, ternyata negeri itu ialah tanah Kanaan. Musa sangat senang karena dapat melihat tanah Kanaan walaupun hanya di atas gunung Nebo. Nah, adik-adik, bangsa Israel juga pun pasti sangat senang karena Tuhan telah mengaruniakan kepada mereka semua suatu tanah yang sangat indah dan sangat subur. Mereka sangat senang sekali akan apa yang Tuhan sudah janjikan bagi bangsa Israel. Ketika Musa selesai melihat tanah Kanaan itu, Musa pun mati. Ia pun meninggal. Wah, bangsa Israel pun menjadi sangat sedih karena pemimpin yang taat yang selama ini memimpin mereka sudah tiada. Adik-adik, 30 hari lamanya bangsa Israel harus bersedih karena Musa telah meninggal. Tapi setelah 30 hari itu bangsa Israel pun menjadi semangat lagi untuk memasuki tanah Kanaan. Karena apa? Karena bangsa Israel telah mempunyai pemimpin, yaitu Yosua yang sudah diurapi oleh Musa. Nah, bangsa Israel pun sangat senang dan bangsa Israel pun bersedia untuk dipimpin oleh Yosua yang akan memimpin mereka memasuki tanah Kanaan. Nah, Tuhan juga pun memperlengkapi Yosua dengan roh kebijaksanaan. Tuhan memperlengkapi Yosua dengan Roh Kudus untuk dapat memimpin bangsa Israel. Ya, sungguh luar biasa Tuhan kita. Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu mau memberkati bangsa Israel dan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, sekarang kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal 31 sampai pasal 34 ayatnya yang ke-12. Dan sekarang kita akan membaca kitab Ulangan pasal 34 ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. Ulangan pasal 34 ayatnya yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh sangat baik dalam hidup kita. Terbukti kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini semata-mata karena kasih pemeliharaan Tuhan. Menandai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 34 ayat 9 mengingatkan kepada kita, jika aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Dan mengiringi persembahan kita, mari kita memuji Tuhan, bersyukur, mari bersyukur. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur.
Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa menjadi suluh dan pedoman di setiap langkah kaki kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan senantiasa menjaga kedua orang tua kami, melindungi kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami dalam keberadaan mereka masing-masing. Tuhan Yesus lindungi, Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus sertai mereka semua. Ya Bapa, biarlah senantiasa kasih Tuhan tetap ada bagi kami anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati pemimpin negara kami. Tuhan Yesus lindungi kami semua umat-Mu di negeri ini. Ya Bapa, biarlah melalui tangan Tuhan kami semua dapat senantiasa hidup aman, hidup damai dan tentram di negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk melanjutkan hidup kita, untuk berkarya, memenuhi panggilan Tuhan, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Roma pasal 13 ayat 4 yang berbunyi, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Maksudnya apa sih Kak firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini menuntun kita untuk taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kita percaya bahwa pemerintah adalah utusan Allah untuk memimpin kita kepada kebaikan. Karena ketika kita taat kepada pemerintah, artinya kita taat kepada Tuhan yang memilih mereka. Dan ketika kita taat pada Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita anak-anaknya akan terus diberkati. Aku diberkati, kita nyanyikan bersama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati. Kita nyanyikan dengan sukacita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, siapa yang dengan teguh berpegang akan perintah Tuhan dan menjadi anak yang takut akan Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati kita semua.
Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita melanjutkan hidup kita menjadi anak-anak terang Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita semua adalah anak-anak kesayangan, anak-anak pilihan Tuhan. Nah, kita adalah Laskar Kasih Kristus. Mari kita nyanyikan, saya bukan pasukan berjalan. Ayo semuanya dengan penuh sukacita kita gerakan lagu pujian kita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke adik-adik, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Seluruh guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!